Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Aperla Dewi, NIM L1A1200002 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi dari kelas R001. Di sini saya akan memperkenalkan 5 jenis tumbuhan Angiospermae dan 5 jenis tumbuhan Gymnospermae, tugas materi kuliah dendrologi, materi Gymnospermae, Podocarpaceae, Araucariaceae, Pinaceae, Angiospermae, Aracaceae dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Fros Insinyur Bambang Irawan SP MSc IPU dan Ibu Koribulan Eshut MSI. Selamat menyaksikan 5 jenis tumbuhan Angiospermae. Yang pertama yaitu jahe. Jahe merupakan tanaman yang termasuk rempah-rempah dengan nama latin Zingiber officinale. Jahe sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Rimpang tanaman jahe merupakan jahe yang biasa kita temui di pasar. Rimpang sendiri merupakan modifikasi dari batang, lalu menjadi ubi untuk menyimpan cadangan makanan. Rimpang juga digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Dari rimpang ini, tunas dan akar akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman jahe memiliki akar serabut dan akar-akar ini keluar dari rimpang dan berwarna putih kotor. Akar tanaman jahe dibagi menjadi 3 bagian, yaitu leher akar, batang akar, serta tudung akar. Jahe memiliki batang semu yang dapat tumbuh hingga tubuhnya tegak dan tidak bercabang, berwarna hijau tua, bentuknya bulat, serta dilapisi bulu-bulu halus. Batang jahe memiliki jaringan yang lunak dan berair. Batang ini juga merupakan pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Daun jahe merupakan tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta senundung daun. Bentuk helai daunnya sempit dan panjang serta lebar. Daun ini tumbuh berselingan, daunnya memiliki tepi yang rata, ujung daun meruncing namun pangkalnya tumpul. Daun jahe memiliki pertulangan daun yang sejajar dan seluruh permukaan daunnya licin. Bunga jahe memiliki aroma yang sangat tajam dan berbau seperti jahe. Bunga jahe memiliki mahkota bunga yang berbentuk tabung dan jumlah kelopaknya 3 buah, berwarna putih kekuningan, memiliki kepala sari yang berwarna ungu dan 2 tangkai putik. Oleh karena itu, bunga jahe merupakan bunga hermaprodit. Bunga jahe dilindungi oleh daun pelindung yang berwarna hijau. Yang kedua yaitu nanas. Nanas merupakan tanaman buah yang berupa semak. Nanas berasal dari daerah Amerika Selatan seperti Brasil, Bolivia pada abad ke-16. Akar pada tanaman nanas terdiri dari akar tanah dan akar samping. Akar tanaman nanas tumbuh dari batang yang kemudian masuk ke dalam suatu ruang yang berada di antara batang dan daunnya. Tanaman nanas memiliki batang yang pendek dan tertutup oleh daun-daun dan akar tanaman nanas. Batang pada nanas memiliki ruas-ruas yang pendek. Hal ini bisa terlihat jika daunnya dilepas. Pada tanaman nanas, daunnya tidak memiliki tulang daun. Daunnya berbentuk seperti pita yang sangat panjang dan panjang daunnya bisa mencapai 90 cm tergantung dari tipe varietas tanaman nanas tersebut. Tanaman nanas memiliki warna daun hijau tua, merah tua bergaris atau kemerahan tergantung dari jenis tanaman yang ditanam. Secara umum letak daun pada tanaman nanas tegak agak ke atas dari bagian tengah ujung. Ujung daunnya memanjang dan di bagian ujungnya meruncing. Tanaman nanas juga salah satu tanaman yang memiliki bunga, yang mana bunganya merupakan rangkaian bunga majemuk yang berada pada ujung dari batang tanamannya. Bunga pada tanaman nanas memiliki warna merah pada bunganya. Tentu buah nanas tidaklah asing bagi kita semua, karena tanaman nanas memiliki buah yang majemuk dan memiliki bentuk yang bulat panjang. Buah nanas sendiri baru bisa dipanen sekitar 5-6 bulan setelah tanaman nanas memiliki bunga. Ukuran, bentuk, rasa dan juga warna dari buah nanas berbeda-beda tergantung dari jenis varietas nanas itu sendiri. Tanaman nanas merupakan buah yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan juga enzim serta antioksidan yang cukup besar terkandung di dalam buahnya.
Yang ketiga yaitu mangga. Mangga merupakan salah satu tanaman yang biasanya disebut sebagai memplam atau dengan nama ilmiahnya ialah Mangifera indica. Tanaman mangga merupakan tumbuhan yang berasal dari India yang kini menyebar sampai ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Pohon mangga ini membutuhkan iklim curah hujan yang baik untuk tumbuh subur. Akar pada tanaman mangga yaitu tunggang dan akar cabang. Akar tunggang memiliki panjang hingga mencapai 60 cm. Akar tunggang tumbuh untuk mencari sumber air. Setelah menemukannya, akar tunggang ini akan bercabang menjadi banyak. Batang pada tanaman mangga yaitu tegak lurus dan kuat. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan celah-celah kecil dan sisi-sisi bekas tangkai daun. Warna kulit batang mangga yang sudah tua berwarna coklat keabuan, kelabu tua sampai hampir hitam. Mangga mempunyai daun yang berwarna hijau tua. Mangga merupakan tanaman yang tergolong berdaun tunggal karena pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helai daun. Bunga pada tanaman mangga merupakan bunga majemuk, tumbuhan dari tunas ujung dan terangkai dalam tandan berbentuk bunga kerucut. Ukuran bunga tergolong kecil. Bunga mangga berumah dua, berkelamin dua, dan berwarna kuning. Buah mangga berbentuk bulat, lonjong, oval, hingga lonjong memanjang tergantung varietesnya. Ketika masih muda akan berwarna hijau, ketika tua berwarna kuning. Buah dari tumbuhan ini berdaging tebal dan berkulit tipis. Mangga sendiri termasuk kelompok buah batu yang berdaging dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda tergantung pada macamnya. Yang keempat yaitu kunyit. Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tumbuhan, tanaman rempah-rempah, dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Kunyit memiliki akar yang memiliki bau yang khas, rasanya pedas dan pahit. Bila akar dari tanaman kunyit ini dilarutkan ke dalam air, maka akan memberikan warna kuning dan terkandung zat cucumnoid. Batang pada kunyit memiliki bentuk yang bulat dan rimpangnya tersusun dari pelepah daun yang sedikit agak lunak. Bagian kulit terluar dari rimpang memiliki warna jingga kecoklatan, sedangkan pada bagian daging buah memiliki warna merah kekuningan. Kunyit merupakan sebuah tanaman perennial di mana memiliki daun yang berbentuk elips dan di setiap tanamannya terdapat sekitar 5-15 helai daun yang panjang dan lebar. Bagian pangkal ujung daunnya berbentuk runcing dengan warna hijau tua dan tepi daunnya rata. Tanaman kunyit memiliki bunga yang muncul dari rimpangnya dan terdapat pada bagian batang kunyit. Bunga tanaman kunyit ini merupakan bunga dengan bentuk majemuk dan pada bagian mahkotanya berwarna putih dengan dilapisi sisi dari pucuk bagian batang semu. Yang kelima yaitu lengkuas. Tanaman lengkuas memiliki batang muda yang keluar sebagai tunas dari pangkal batang yang telah berusia tua. Batangnya tumbuh dengan tegak serta tersusun dari beberapa pelepah daun yang bersatu membentuk batang semu yang memiliki warna hijau agak keputih-putihan. Tanaman lengkuas memiliki daun tunggal berwarna hijau dan bertangkai pendek serta tersusun secara berseling. Ukuran daun di bagian bawah dan atasnya umumnya lebih kecil dibanding daun yang berada di tengahnya. Bentuk daunnya seperti lancet memanjang dengan ujung agak runcing dan bagian pangkalnya tumpul, serta bagian tepi daunnya cukup rata. Bunga pada tanaman lengkuas merupakan bunga majemuk yang memiliki bentuk seperti lonceng dan memiliki bau yang harum, serta memiliki warna putih kehijauan. Buah pada tanaman lengkuas merupakan buah buni yang memiliki bentuk bulat dan agak keras. Ketika buah masih muda, memiliki warna hijau kekuning-kuningan, namun ketika sudah berusia tua akan memiliki warna hitam kecoklatan. Tanaman lengkuas memiliki rimpang yang cukup besar dan tebal, serta memiliki daging dengan bentuk silindris, serta memiliki cabang-cabang. 5 contoh gimnospermae. Yang pertama yaitu melinjo. Melinjo adalah salah satu spesies tanaman berbiji terbuka yang berbentuk pohon. Akar pada tanaman melinjo ini adalah akar tunggang yang mampu menembus tanah sedalam 3-5 meter.
Akar tanaman ini memiliki fungsi yang sama dengan akar-akar dari tanaman lainnya, yaitu membantu tanaman melinjo dapat berdiri tegak dan juga membantu tanaman ini menyerap air serta unsur hara. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh cukup besar dan tinggi. Bentuk dari batang tanaman melinjo ini adalah bulat. Daun dari tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daun berhadap-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Apabila daun melinjo ini disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Bunga pada tanaman melinjo ini adalah bunga tidak sempurna yang berumah dua dan muncul di ketiak daun. Tanaman melinjo tidaklah memproduksi atau menghasilkan buah sejati. Buah pada tanaman melinjo dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam, dan diselubungi juga oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo dibagi menjadi dua, yaitu warna hijau muda jika belum matang dan warna merah pekat apabila sudah matang. Yang kedua yaitu pisang. Pisang adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara. Pohon pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang yang berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada di bagian bawah tanah. Akar ini akan tumbuh menuju bawah sampai kedalaman batang. Pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yakni berupa umbi batang. Di bagian atas umbi batang terdapat titik tumbuh yang menghasilkan daun, dan pada suatu saat akan tumbuh bunga pisang atau sering kita sebut sebagai jantung pisang. Sedangkan yang berdiri tegak di atas tanah dan sering dianggap sebagai batang merupakan batang semu. Batang semu ini terbentuk dari pelepah daun panjang yang saling menutupi dan kuat serta kompak sehingga bisa berdiri tegak layaknya batang tanaman. Biasanya setelah bunga keluar terbentuk satu kesatuan bakal buah yang disebut sebagai sisir. Sisir pertama yang terbentuk akan terus memanjang, membentuk sisir kedua, sisir ketiga, dan seterusnya. Pada kondisi ini, sebaiknya jantung pisang dipotong karena sudah tidak menghasilkan sisir lagi. Yang ketiga yaitu penawar jambe. Tanaman penawar jambe adalah tanaman semak yang sering kita jumpai di sekitar kita. Tanaman jambe ini dapat dijumpai di tepi jalan dan halaman depan rumah. Nama Latin tanaman penawar jambe adalah Cicas revoluta Thun. Tanaman penawar jambe mempunyai daun majemuk berbentuk seperti jarum, panjang menyirip genap, ujung daun runcing, tepi rata dengan panjang 10-15 cm dan berwarna hijau. Permukaan daun tanaman penawar jambe mengkilat. Bunga tanaman penawar jambe majemuk berbentuk tandan. Bunga tanaman penawar jambe yang jantan bertangkai pendek, berbentuk kerucut dengan panjang 10-20 cm dan berwarna kuning. Bunga tanaman penawar jambe yang betina dikelilingi oleh bunga jantan yang berwarna kuning kecoklatan. Buah tanaman penawar jambe kotak berbentuk telur dengan diameter 1 cm dan berwarna hijau. Biji tanaman penawar jambe berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang 1-2 cm dan berwarna coklat oranye. Budidaya tanaman penawar jambe ini berkembang biak dengan menggunakan tunas, yaitu melalui pemisahan tunasnya. Habitat tanaman penawar jambe berada pada dataran rendah sampai tinggi dengan syarat hidup curah hujan dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Yang keempat yaitu pinus. Tanaman pinus atau dengan nama Latin Pinus mercusi adalah tanaman perdu yang tingginya mencapai 10-40 meter. Akar pada tanaman pinus merupakan akar tunggang, tapi juga bercabang-cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkeram tanah, dan berwarna coklat. Memiliki akar lembaga yang akan terus tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan daerah perakaran menjadi luas dan jangkauan penyebaran airnya unsur hara juga semakin luas.
Batang pada tanaman pinus merupakan pohon yang mempunyai kayu yang keras. Pohon pinus ini juga dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berbentuk kerucut atau 5 segitiga yang memanjang. Karena batang pohon pinus ini memiliki bagian bawah yang besar dan semakin ke atas sampai puncaknya menjadi mengecil. Daun pada tanaman pinus termasuk ke dalam daun majemuk. Pada daun pinus ini tidak ada bagian terlebar karena pangkal dan ujung hampir sama ukurannya. Daun pinus memiliki ujung daun berbentuk meruncing, memiliki pangkal daun berbentuk rompang atau rata, dengan diselubungi sisik berupa selaput tipis dan juga memiliki tepi daun berbentuk rata, serta ranting daun berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Bunga pada tanaman pinus termasuk ke dalam bunga berkelamin tunggal. Bunga pinus ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga pinus ini pada umumnya berwarna kuning ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika sudah tua. Buah pada tanaman pinus yaitu buah pinus mempunyai bentuk kerucut, namun ada juga yang silindris. Bentuknya seperti pohon Natal tapi kecil. Buah pinus ini pada umumnya berwarna coklat dan termasuk buah semua yang tidak dapat dimakan. Biji pada tanaman pinus berbentuk pipih dan bulat telur dan dianggap dengan sayap yang dihasilkan pada staf dasar bunga atau dari sisik buah. Pada setiap sisik buah menghasilkan 2 biji dan berwarna biji pinus, umumnya putih kekuningan. Yang kelima yaitu cemara. Tanaman cemara juga merupakan tanaman yang evergreen, di mana daun-daun tanaman tersebut sangat jarang mengering dan rontok terlebih ketika musim gugur tiba. Tanaman cemara juga merupakan tanaman yang usianya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Tanaman cemara memiliki akar tunggang. Warna dari akar tanaman cemara putih kotor atau kekuningan. Akar cemara ini digunakan untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga untuk menyerap air. Tanaman cemara memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, permukaan batangnya agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Tanaman cemara memiliki cabang yang tumbuh rapat antara satu cabang dengan cabang lainnya, sehingga cabang ini terlihat nampak seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari sebuah titik yang sama. Namun pola cabang tanaman cemara ini sebenarnya membentuk pola spiral, di mana semakin ke atas maka cabangnya akan tumbuh semakin pendek, dan hal inilah yang membuat tanaman cemara tampak terlihat terbentuk seperti kerucut atau piramida. Daun pada tanaman cemara yaitu daun majemuk yang memiliki warna hijau gelap serta hijau terang tergantung dari spesies atau jenis tanaman cemara itu sendiri. Daun cemara umumnya memiliki bentuk yang ramping dan runcing, di mana hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi penguapan tanaman cemara. Bunga tanaman cemara merupakan bunga tunggal dan berumah satu. Bunga tanaman cemara disebut juga bunga semu atau strobilus. Bunga betina tanaman cemara berbentuk seperti lonceng dan terletak bagian dasar sebuah cabang. Sedangkan untuk bunga jantannya berbentuk seperti cawan dan terletak di bagian ujung dari cabang. Pohon cemara pada umumnya tidak menghasilkan buah, melainkan memiliki pinekon atau yang biasa dikenal dengan rujung cemara. Rujung cemara ini semacam pucuk yang di dalamnya membawa biji, yang dimana ini juga merupakan organ reproduksi dari tanaman cemara tersebut yang dapat digunakan untuk tanaman cemara berkembang biak. Itulah tadi pengenalan 5 jenis tumbuhan Angiospermae dan 5 jenis tumbuhan Gymnospermae. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya minta maaf karena di sini saya masih dalam proses belajar. Harapan saya, semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.